Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah pendekatan konseling kelompok. Hari ini kami akan menampilkan video dengan judul mengurangi negative thinking menggunakan teknik self management. Sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri. Saya Salsa Bilatava dengan NIM 128 dan teman saya. Dan saya Zaimatul Muitarama dengan NIM 146. Saya Anita Aisyah dengan NIM 158. Kami dari kelas 2022D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu mau perkenalan. Nama ini Salsa Bilatava, bisa dipanggil Salsa. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang ibu mau kuliah kalian buat ngelakuin konseling kelompok. Di sini ada yang pernah konseling? Belum pernah konseling itu. Oh, kalau kelompok belum. Berarti tahu nggak perbedaannya konseling individu? Ini apa perbedaan? Kalau konseling individu bedanya cuma di antara konselor sama konseling. Nah, kalau konseling kelompok itu berbeda sama teman. Ada saya 3 sampai 5. Ya. Jadi sebelum konseling, baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa dari kalian? Nah, saya Bu. Boleh. Baik, berdoa sesuai dengan agama masing-masing juga. Jadi setelah itu kalian boleh perkenalan, sebutkan nama sama hobi kalian. Dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Ida Sakti Dewi, biasa dipanggil Yumi. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Tia Sri Rizkita, hobi saya main musik. Perkenalkan, nama saya Jamal Mutarama, bisa dipanggil Rita, hobinya menulis. Perkenalkan, nama saya Anita, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, saya Ferdila, hobi saya mendengarkan musik. Ibu mau kalian ini ya di konseling kelompok ini aktif sama aktif sama berbicara. Sekarang mungkin dari kalian bisa menceritakan siapa masalah apa gitu yang mau diceritain dulu. Tapi semuanya kalau bisa berbicara tentang masalahnya. Saya dulu ya Bu. Ya, jadi permasalahan saya ini saya ditinggal cowok saya Bu, terus sekarang nggak ada yang mau sama saya Bu, saya sudah hopeless Bu. Jadi saya ngerasa saya tuh nggak pantas buat jadi siapa. Oh gitu. Berarti baru putus nih. Sudah lama Bu, makanya saya jomblo Bu. Akhirnya saya hopeless karena nggak ada yang mau sama saya. Oh iya iya. Punya pikiran kayak Iya nggak Bu, mungkin dia. kayaknya nggak mungkin ada yang mau sama saya gitu. Oh gitu. Kalau dari yang lain? Kalau saya semenjak semester 3 ini pertanyaannya tuh jadwalnya padat, tugasnya juga padat. Jadi saya merasa kehilangan keproduktivitasan saya. Oh iya. Saya nggak bisa melawan rasa malas saya Bu. Jadi kalau yang lain gimana? Kalau saya tuh kayak merasa orang yang lewat di depan saya tuh kayak ngomongin saya gitu. Jadi saya nggak happy gitu. Oh gitu. Terus ada yang lain? Kalau saya tuh hampir sama kayak Anita. Cuman saya bedanya itu saya tuh merasa takut ini Bu. Saya tuh takut tidak lulus tepat waktu gitu. Tidak lulus tepat waktu. Ya. Karena tugasnya tuh makin kesini tuh makin sulit. Jadi saya merasa overthinking, takut lulus tepat waktu. Oh jadi berita nggak? Kalau dari aku sendiri tuh saya punya temennya kayak toksik gitu. Jadi dia tuh kayak ngelakuin hal mau dia tapi nggak selalu hargain orang lain. Jadi kayak saya tuh masih kesel gitu loh sama perbuatan dia. Terus saya tuh gak bisa ngapa-ngapain karena dia emang kayak banyak relasinya gitu. Jadi saya kalah gitu sih. Yang buat saya kesel. Kalau dari ibu ya, kalau dari cerita-cerita kalian ini kayaknya kebanyakan overthinking sama negative thinking. Jadi mungkin dari dua itu mana yang mau kalian bahas di konseling ini? Negative thinking. Negative thinking. Oke. Dari situ kalian udah setuju ya kalau kita bahas negative thinking. Ya. Jadi di sini Belum ada yang pernah konseling ya? Belum. Nah, jadi di sini saya ibu mau jelasin yang tadi udah dijelasin sama teman-teman kalau konseling kelompok itu adalah konseling yang bareng-bareng, lebih dari satu orang, lebih dari 2 orang gitu. Jadi di konseling ini ada asas-asas
ada 3 asas. Asas kerahasiaan, kemandirian, dan keterbukaan. Kalau asas kerahasiaan, jadi masalah-masalah kalian itu sama ibu kita keep, nggak akan ibu sebar kemana-mana. Terus kalau asas keterbukaan, ibu harap kalian itu mau terbuka berbicara dengan ibu masalah-masalah kalian. Terus kalau kemandirian, ibu harap kalian bisa menemukan solusi dari masalah kalian secara mandiri lewat dari konseling ini. Lalu di sini kita bahas dulu norma-norma kelompok. Jadi sebelum konseling kita tuh sebaiknya tahu kalau di konseling kelompok tuh ada peraturan apa aja sih gitu. Yang pertama, kalau mau bertanya itu angkat tangan dulu. Terus kalau di konseling ini nggak boleh bercanda. Ya boleh sih, tapi jangan terlalu bercanda gitu ya. Terus kalau misalnya ada orang lain ngomong, jangan disela. Jadi itu tadi norma-normanya. Sekarang kan kita mau bahas negatif thinking ya. Sebelum itu ibu mau kalian menuliskan pikiran-pikiran negatif kalian di dalam bentuk cerita atau di dalam bentuk paragraf gitu ya. Terus saya mau bertanya, apakah ini dikasih nama kita? Oh nggak usah sih, biar saya rahasia itu. Sendiri. Tujuan dari konselingnya itu biar kalian bisa mengurangi negative thinking kalian. Kalau boleh ibu tahu, kenapa sih kalian itu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu? Ada yang mau? Ya Bu, saya berpikir kayak gitu karena memang kenyataannya nggak ada yang mau sama saya, makanya saya berpikir seperti itu. Karena saya sudah terlalu lama jomblo, akhirnya saya mikir kayaknya saya bakal jomblo terus gitu. Jadi kamu berpikir benar-benar gak ada yang mau sama kamu? Iya, karena memang kenyataannya nggak ada Bu. Kalau misalnya ada yang deketin kamu, tapi kamu nggak mau? Saya nggak bisa berpikir sampai sana Bu, karena pikiran saya sekarang nggak ada yang mau sama saya, dan saya berpikir kayaknya saya harus sama gitu. Oh, jadi kamu mikir kayak yang deketin kamu tuh kayak cuma buat bercanda atau buat temen doang? Iya Bu, kayaknya semua cowok nyakitin saya. Baik. Ada yang lain? Dari ceritanya Juli tadi itu sepertinya tuh kayak nggak mungkin gitu kan, nggak ada yang mau sama dia. Jadi habis ini ibu mau kalian itu kalau bisa mengganti pikiran negatif itu menjadi yang positif gitu. Kayak misalnya ibu tadi merasa kayak takut nggak lulus dengan tepat waktu, kalian pikiran positif aja. Ini Bu, mungkin Ilmi harusnya karena dia udah merasa takut itu, harusnya Ilmi lebih giat lagi belajar supaya dia terhindar dari keterlambatan kelulusan seperti itu. Kalau misalnya kalian merasa gendut juga, kalian pikir aja berarti kan saya sehat gitu. Pikiran positifnya aja kalian pikir gitu. Di sini ibu mau kalian lihat ini ya, video tentang siapapun itu, setiap manusia bukan hanya terlahir dengan pikiran yang positif, kita tahu pikiran negatif itu bisa menjatuhkan dan harus dibuang jauh-jauh. Tapi seringkali ini yang terjadi, ketika kita berusaha untuk tidak memikirkan pikiran negatif, aku justru mau pikiran. Terus gimana dong caranya untuk bisa menghilangkan pemikiran negatif tersebut? Kuncinya, pemikiran negatif itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa digantikan. Nah, dari video yang ibu kasih tadi, dia yang bisa kasih kesimpulan nggak? Kalau bisa satu anak satu kesimpulan ya. Saya dulu. Tadi yang saya nangkep dari videonya itu, jadi kalau misalkan suatu pikiran negatif itu mau kita hilangkan,
itu justru malah susah Bu. Karena tadi yang di video itu jelaskan kalau misalkan pikiran negatif itu yang kita fokuskan itu malah semakin fokus gitu Bu. Jadi kita harus gantikan, bukan dihilangkan. Kalau dari yang lain kesimpulannya gimana? Mungkin dari pikiran negatif itu ya seperti kata Mbak Juli tadi nggak bisa dihilangkan, mungkin dengan cara pengurangan pemikiran negatif itu sendiri. Kalau saya setuju juga sama yang dikatakan Juli tadi, karena kalau semakin pikiran negatif itu dipikirkan, mau dihilangkan, malah semakin kita mikir gitu. Jadi emang ya bisanya digantiin kayak disambi atau diselimut sama hal-hal yang lebih positif lagi. Iya. Kalau dari yang lain? Karena saya juga setuju dengan teman-teman, karena emang pikiran negatif itu kan muncul secara tiba-tiba dalam diri manusia, nggak dipertimbangkan gitu. Jadi emang harus digantikan dengan kegiatan yang bermanfaat untuk menghilangkan pikiran negatif itu. Kalau menurut saya sih, ya saya setuju sama semuanya. Soalnya semakin kita mikirin pikiran negatif itu tuh, pikiran negatif itu bakal semakin kuat. Jadi mau nggak mau ya kita harus, nggak mungkin bisa dihilangkan sih, tapi kita harus digantikan kayak mikir yang lain atau mengerjakan kegiatan yang lain gitu. Jadi kalian bisa udah tahu kan kalau pikiran negatif tidak bisa dihilangkan dan kalau bisa digantikan dengan yang lebih positif. Dengan Ibu kasih tadi kertas, apakah bisa mengurangi pikiran negatif kalian? Bisa. Dari video tadi mungkin setelah ini kita akan membantu teman-teman kita untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Mungkin ada yang mau diceritakan masalahnya, lalu akan kita diskusikan. Dari yang kita dulu. Saya belum bisa mengurangi rasa malas saya untuk mengembalikan produktivitas saya. Itu menurut kalian gimana? Ibu mau masing-masing dari kalian memberi solusi kepada teman kalian. Mungkin kalau malas kegiatan lebih produktif lagi bisa itu sih kayak list setelah bangun tidur ngapain aja sampai mau tidur lagi kayak gitu sih, biar lebih kayak terjadwal, terstruktur gitu. Kalau mungkin saran aku, kalau mungkin malasnya itu karena apa dulu? Apa karena bosan atau gimana? Kalau menurut saya malas itu karena udah terlanjur banyak pekerjaan yang menumpuk. Akhirnya jadi udah males ngerjain yang dari mana dulu gitu. Ya mungkin sarannya Mbak Firly itu tepat sih, dibuat to-do list dulu, habis itu baru dikerjakan yang ringan dulu, habis itu yang berat. Kalau menurut saya kan tadi Mbak kita kehilangan produktivitasnya untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi di sini kita harus bisa mencari support systemnya. Mungkin kalau misalkan saya biasanya kalau saya lagi malas ngerjain tugas, saya ingat dengan orang tua yang membayar UKT saya gitu Bu. Jadi kita harus mencari sistem support supaya kita lebih semangat dan produktif di hidup kita. Kalau banyak dari teman-teman tadi yang buat to-do list itu kan, kita buat to-do list dan itu harus dibarengi dengan manajemen waktu. Karena kita kan harus menyusun strategi buat manajemen waktu. Artinya tentang kita melakukan kegiatan ini, kita kan manajemen gimana supaya nggak keganggu kegiatan selanjutnya. Jadi kita tuh harus memperhatikan juga untuk manajemen waktu. Seperti Pak kita bisa nih Pak buat to-do list dengan manajemen waktu yang sesuai dengan to-do list. Jadi Ibu harap dari diskusi tadi bisa mempermudah penyelesaian dari masalah kalian. Tapi sebelum konseling ini selesai, Ibu mau kasih kalian homework. Nanti ini diisi pada saat di rumah ya. Homework ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini cara mengerjakannya gimana? Ya, jadi pikiran negatif ini kalian tulis pikiran negatif kalian kayak selama ini gimana, terus dari pikiran negatif ini kalau diubah jadi positif tuh kayak gimana gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Mungkin kalau udah selesai kita cukupkan konseling ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan homework ini, atau kita mau menjadwalkan pertemuan lagi? Mungkin pertemuan
pertemuan selanjutnya Bu, maksudnya minggu selanjutnya kita bisa bertemu lagi untuk mengumpulkan hasil. Oh iya, di minggu depan ya. Baik Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.